Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, malam hari ini tentu hadir untuk bisa mengetahui ya, karena ini adalah sebuah forum nantinya. Boleh Bapak Ibu, kalau nanti ada yang tidak dipahami, bisa ditanyakan, eh, bahwa di sini sangat mungkin nanti bertemu antara mereka yang menjadi investor dan juga mitra yang akan menjalankan bisnis, ya. Dan yang luar biasa adalah sebetulnya begini, coach, ini nanti sistemnya bagaimana, bagi hasilnya bagaimana, gitu ya. Nah, ini yang dahsyat Bapak Ibu semua ya. Kenapa saya bilang dahsyat? Bagi para investor, kami dari Sekolah Bisnis Indonesia mencoba memfasilitasi, mempertemukan mereka-mereka yang memang secara keuangan misalnya punya cukup, ya, adalah uangnya, tetapi nggak bisa menjalankan bisnisnya. Dan di sisi lain akan ada pihak lain yang kemudian ingin bisa menjalankan bisnis tapi nggak punya modal. Dan yang spesial, yang istimewa dari kerjasama ini adalah pertama untuk investor sendiri, ya ini investasinya minim, ya resikonya pun sangat bisa terkendali, insya Allah, gitu ya. Dan kalau kita bicara potensi hasilnya, kalau Bapak Ibu bandingkan dengan investasi di tempat lain, rasanya ini one of the best ya. Kalau nggak mau dibilang, kalau menurut saya ini yang terbaik sebetulnya ya, karena investasi di mana dengan uang yang begitu minim, resiko minim, tetapi berpeluang menghasilkan hasil yang luar biasa. Dan yang juga menjadi unik adalah ketika nanti para mitra investor, katakanlah ya, menjadi mitra, menjalankan bisnisnya, ini yang poin menarik dulu sebelum nanti akan terjawab ya. Eh, Bapak Ibu yang menjalankan bisnisnya itu 100% hasilnya. Nggak perlu berbagi ke Sekolah Bisnis Indonesia, nggak perlu berbagi ke investor. Jadi 100% hasil silahkan untuk mitra uh, yang menjalankan bisnis. Coach, kok bisa? That's the power of system. Ya, jadi sahabat-sahabat semua, karena saya sudah bilang itu adalah apa kekuatan dari sebuah sistem, saya ingin menyampaikan Bapak Ibu semua. Nah, ini pengalaman saya pribadi yang alhamdulillah kalau saya menekuni bisnisnya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Arya ya, background saya farmasi, saya apoteker, saya terjun ke dunia bisnis, ya, saya lulus dari ITB, begitu tahun 99 ya, saya terjun langsung ke dunia usaha. Langsung waktu itu membangun pabrik ya. Dan memang nggak mudah Bapak Ibu. Membangun bisnis itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Begitu banyak bisnis yang saya coba tekuni juga gitu ya. Dan itulah yang membuat Alhamdulillah gitu ya, feeling saya. Kemudian ya tentu dari pengalaman dan wawasan yang ada ya, itu memperkuat ketika ada sebuah bisnis model, ini bisnis modelnya akan bagus apa enggak ya. Dan ditambah lagi bukan hanya pengalaman pribadi, pengalaman saya untuk membimbing bisnis itu dari tahun 2007. Sudah ribuan UMKM gitu ya Bapak Ibu semua yang kemudian saya bimbing, dan dari situlah semakin terasah ya, dan banyak hal yang kemudian terkait dengan investasi, tentang bisnis gitu ya. Eh, Memang penting untuk kita memiliki wawasan yang cukup, kita memiliki pengalaman untuk kemudian sahabat-sahabat semua ketika kita mau terjun ke dunia bisnis, ketika kita mau terjun ke dunia investasi, yang notabene oke lah saya bahas misalnya ya, bisnis. Kalau kita mau terjun ke dunia bisnis, kenapa ada sebuah statistik yang ini jarang orang ya ketika mau mulai bisnis tahu tentang statistik ini gitu ya, bahwa 80% bisnis, bayangkan Bapak Ibu, 80% bisnis itu mati dan tutup di tahun pertama. Saya ulang ya, 80% bisnis. Artinya kalau adalah 100 bisnis baru, itu di tahun pertama, 80, kurang lebih 80%-nya. 80 itu tutup.
Dan kalau kita bicara bisnis, kita tarik 5 tahun usianya, gitu ya, sampai 5 tahun. Yang bisa bertahan, katakanlah dari 100 gitu ya, itu paling kurang lebih hanya 4. Jadi, kenapa angkanya begitu minim? Karena begitu banyak orang ketika terjun ke dunia bisnis, mereka nggak punya keilmuan, nggak ada yang bimbing, modalnya terbatas. Yang lebih bahaya lagi kalau modalnya pakai modal pinjaman. Ini yang bahaya, Bapak Ibu semua. Padahal dihadapkan pada sebuah probabilitas 80% kemungkinan gagalnya loh, gitu ya. Yang bisa hal tersebut diminimalisir kalau ketika kita mengawali sebuah bisnis, ya kita mulai sedikit banyak kita harus tahu keilmuannya. Kemudian tidak kalah pentingnya ya memang kita harus punya punya mentor Bapak Ibu. Ya, hadirnya mentor ini menjadi penting. Coach, kalau begitu lantas solusinya bagaimana buat mereka-mereka yang pemula dan mau memulai usaha? Karena banyak orang yang masih bermimpi gitu ya ketika mau bisnis baru nih gitu ya. Kemudian berharap mendapatkan angel investor, ya kan? Investor yang begitu namanya juga angel ya, malaikat gitu ya. Yang kalau rugi nanti sudah alhamdulillah nggak apa-apa gitu ya. Silakan kok ini memang niatnya juga mau bantu. Nah, itulah angel investor yang nyarinya angel Bapak Ibu. Ya kan kalau bahasa Inggris angel itu kan tulisannya angel ya. Nah, kalau orang Jawa ya bacanya angel gitu ya. Mencari yang tidak mudah untuk ditemukan, orang yang siap rugi gitu ya, mau bantu. That's not easy. Jadi kalau para pemula memulai bisnis, mereka akan mengawali kemudian cari investor. Biasanya akhirnya apa? Ya tadi, Bapak Ibu, akhirnya relationship ya, hubungan baik bisa rusak dan lain sebagainya. Padahal awalnya niat baik. Dan bisa jadi ketika memulai juga karena ya sama-sama misalnya ya. Karena kalau real investor yang paham tentang bisnis, nggak ada cerita Bapak Ibu kemudian langsung mau mendanai dan lain sebagainya gitu ya. Kecuali memang calon investornya pun pemula ya. Calon investor pemula kemudian terpesona dengan presentasi bisnis calon mitranya gitu ya. Mitra dalam hal ini adalah orang yang berharap bisnisnya diberikan modal dengan forecast yang begitu indah kan begitu ya, dengan forecast yang begitu indah dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya itu tadi, peluangnya 80% tutup di tahun pertama. Ya, maka inilah yang kemudian membuat ya siapapun ya yang mau memulai bisnis harus hati-hati, yang punya uang kemudian kalau mau investasi ya juga harus hati-hati. Dan kabar baiknya Bapak Ibu, malam hari ini saya ingin memperkenalkan gitu ya sebuah bisnis. Nah, disinilah nanti Bapak Ibu katakanlah bisa memilih nanti ya mau jadi pebisnisnya bangga, that's the best gitu, itu yang terbaik. Tapi akan ada beberapa orang yang misalnya bisa jadi gitu ya kesibukannya luar biasa sehingga waduh kayaknya nggak mungkin menjalankan bisnisnya. Ya, kalau seperti itu sekolah bisnis Indonesia memfasilitasi nih ya, mempertemukan kalau ada yang kemudian setelah saya melakukan presentasi tentang opportunity bisnisnya, ternyata tertarik tapi nggak punya modal, tapi memang ya memiliki kesungguhan yang luar biasa, maka ya silakan ya nanti bertemu, tetap Sekolah Bisnis Indonesia menjadi pihak ketiga gitu ya, yang berusaha untuk menjadi juri yang adil gitu ya, untuk memantau lah supaya proses kerjasamanya ya menguntungkan semua pihak. Jangan ada yang dirugikan ya. Everybody win. Itu harapannya. Jadi mudah-mudahan hal pengantar saya bisa dipahami dengan baik. Kalaupun tidak, wajar gitu ya. Kalaupun tidak wajar, tetapi step by step insya Allah nanti akan mulai dipahami. Sehingga saya harus bicara dulu nih tentang bisnisnya. Karena nanti Bapak Ibu sebetulnya ada 3 pilihan. Mau yang mana? Mau menjalankan bisnis sendiri karena punya modal sendiri, atau ya mau saya jadi investor saja daripada uang saya simpan di bank, saya simpan di deposito misalnya ya, sudah kecil dapatnya, riba pula misalnya ya, if Bapak Ibu simpan di bank konvensional sudah kecil riba. Kenapa nggak kemudian Bapak Ibu salurkan saja ya uang yang Bapak Ibu miliki ke bisnis yang nanti sebentar lagi saya presentasikan, dan kemudian dijalankan oleh mereka yang ternyata saya pengen banget nih berbisnis ini tapi saya nggak punya modalnya. Nah, disinilah pola
kolaborasi, sinergi di antara kita gitu ya. Coach, terus Sekolah Bisnis Indonesia untungnya apa? Sekolah Bisnis Indonesia secara institusi nggak untung apa-apa. Coach, kok bisa sih nggak untung apa-apa? Loh, dari Bapak Ibu nggak dapat apa-apa kok, gitu ya. Kecuali misalnya dari investor saya dapat gitu ya, Sekolah Bisnis Indonesia dapat 20%, dari yang nanti menjalankan dapat 20% gitu kan. Enggak ya. Jadi Sekolah Bisnis Indonesia sebagai sebuah lembaga nggak dapat apa-apa gitu ya. Coach kok bisa, tapi kok mau melakukan? Ya, rahasia gitu ya, rahasia. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Jadi saya ingin Bapak Ibu semua membuka pikiran, membuka hati terhadap sebuah peluang. Karena peluang ini sesungguhnya bukan saya yang menawarkan ya. Eh, Setahun lebih yang lalu, peluang ini juga hadir di hadapan saya, sebuah peluang kemitraan untuk berbisnis Bapak Ibu semua ya. Siapa yang menawarkan kemitraan tersebut? Nama lengkapnya Mardigu Wowi Prasantyo, Pak Mardigu, sering dipanggil dengan panggilan Bosman Mardigu ya, Bosman. Beliau ini adalah pengusaha nasional, pemilik lebih dari 30 perusahaan dalam dan luar negeri. Beliau juga founder di Rumah Yatim Indonesia. Pada saat beliau menyodorkan peluang kemitraan, di saat itu saya nggak pikir panjang. Kenapa? Karena bayangkan, sudah sekian puluh tahun gitu ya, saya terjun ke dunia bisnis, belajar tentang bisnis model. Sehingga ketika Bosman menyodorkan sebuah peluang yang saya tahu betul tentang bisnis modelnya, dan saya tahu ini kalau dijalankan sungguh-sungguh, hasilnya pasti akan luar biasa ya. Dan di saat itu modalnya yang saya keluarkan untuk kemitraan tersebut adalah 3 juta rupiah. Dan alhamdulillah Bapak Ibu semua, ya dari 3 juta rupiah saat itu, eh, ketika saya bermitra dengan Bosman dalam waktu yang sangat singkat, Bapak Ibu semua, di bulan pertama ketika saya lakukan, ya, karena ini saya pelakunya, ya saya menjalankan bisnisnya, bukan cuma modal kembali, tapi sudah untung. Oke, di 3 bulan itu sudah, bayangkan dengan modal 3 juta, puluhan juta itu udah masuk Bapak Ibu. Dan di bulan ke-7 8, oke, di bulan ke-7 ke 8, alhamdulillah ratusan juta sudah masuk ke dalam rekening. Bapak Ibu bisa lihat ya, ini jumlah uang yang alhamdulillah saya bisa nikmati dari kemitraan dengan Pak Mardigu. Dan tidak hanya itu, saya juga dapat reward ya karena prestasi yang kemudian saya peroleh. Saya dapat 11 tiket jalan-jalan ke luar negeri, ya menikmati perjalanan cruise ke 3 negara gitu ya. Dan inilah alhamdulillah saya punya tim yang cukup besar. Ini sebagian besar adalah tim saya, Bapak Ibu semua. Kala itu kemitraannya adalah dalam kemitraan di Micro Gold ya, kemitraan di Micro Gold, di mana produknya adalah emas dengan gramasi kecil. Nah, pertanggal 1 Mei yang lalu, Pak Mardigu menawarkan kemitraan bagi siapapun dengan modal yang saya lihat, ini modalnya jauh lebih affordable dibandingkan saya saat itu. Ya, cuma waktu itu kan saya 3 juta. Ini hanya 750.000, Bapak Ibu. 750.000 gitu ya. Di mana produknya adalah sama, masih ada korelasinya dengan emas, tetapi ya untuk produknya namanya brandnya adalah filigrana ya. Fili itu perhiasan logam Bapak Ibu semua yang dihasilkan oleh para pengrajin filigri yang ada di Kota Gede, yang ada di Bali ya, di Kota Gede Jogja, kemudian yang di Bali. Dan yang saya apresiasi terhadap langkah Bosman adalah karena salah satu tujuan dari produk ini juga ingin membantu para pengrajin filigri yang oleh Bapak Ibu semua ya kita tahu ya, COVID itu dampaknya luas. Termasuk para pengrajin filigri ini luar biasa terdampak gitu ya. Nah, disinilah Bosman ingin mereka-mereka yang punya skill yang luar biasa gitu dalam membuat sebuah perhiasan. Karena ini ukiran, ini adalah handmade, bukan dicetak Bapak Ibu ya. Ketika produk ini dibuat tuh bukan mesin dicetak yang tentu nilai seninya kalau dibandingkan dengan hasil tangan jauh Bapak Ibu semua. Dan plus inilah sentuhan yang luar biasa ya. Ketika Bosman tambahin lagi dilapis emas 24 karat. Jadi sebuah produk yang luar biasa, unik gitu ya dan bernilai
seni yang tinggi, ditambah lagi value lainnya adalah dari emas yang melapisinya. Oke, secara aspek produk, ini kalau kita bicara bisnis kan pasti ada produk, ada jasa yang dipasarkan gitu ya. Nah inilah Bapak Ibu semua produk-produk yang kita bisa kembangkan ya, di mana bisnis model yang Pak Mardigu pilih, ini yang saya bilang, memungkinkan untuk sebuah bisnis bertumbuh secara eksponensial. Dan kita sebagai mitranya, ya tentu akan menikmati kalau bisnis tersebut peluang untuk bertumbuhnya besar gitu ya, ditambah dengan margin atau keuntungan yang menarik, ya tentu menjadi satu hal yang apa ya, menjadi peluang yang istimewa bagi kita semua. Nah, inilah produk-produknya Bapak Ibu. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat di website www.filigrana.id ya. Jadi kita bisa jual cincin-cincin ini bisa di 380, bahkan kalau menurut saya Bapak Ibu jual 500.000 pun ya, karena ada dua ya. Satu, ini bicara terutama adalah nilai seni yang tinggi gitu ya. Yang kedua adalah dilapis emas ya, dilapis emas 24 karat. Oke. Dan yang menarik adalah ketika Pak Mardigu membuat sebuah konsep sistem pemasaran yang memungkinkan pertumbuhan eksponensial dari bisnis ini, yaitu beliau menggunakan sistem network marketing, ya, beliau menggunakan konsep binary, dan binary ini dahsyat. Nanti saya bedah Bapak Ibu semua, biar Bapak Ibu memahami dengan baik gitu ya, bahwa dengan konsep binary inilah kita yakin nih kalau kita menekuni sebuah bisnis, ya pertumbuhannya akan eksponensial. Jadi sebetulnya kan begini, sederhana kan. Kalau kita mau berbisnis pasti ada produk atau jasa. Anggap kita ambil produk deh, ya biar tangible, biar kita bisa lihat gitu ya ada produknya. Nah, produk ini kan kita mau jual supaya jatuh ke tangan konsumen. Pilihannya kan macam-macam. Bapak Ibu bisa melakukan aktivitas promotion misalnya ya. Kalau di zaman dulu, walaupun sekarang juga masih ada ya, kita pasang iklan di media cetak lah, pasang di billboard, iklan di televisi, di radio dan lain sebagainya. Dengan adanya sosial media, orang bergeser ya, memanfaatkan sosial media. Bahkan juga ada sosial media berbayar gitu ya, Facebook Ads, IG Ads dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita melakukan aktivitas promosi katakanlah seperti itu, maka ada resiko juga di situ. Karena yang namanya promosi, aktivitas marketing belum tentu langsung menghasilkan. Jadi kalau sampai program promosinya gagal gitu ya, apa yang terjadi? Uang pasti keluar, tetapi hasil belum tentu gitu ya. Hasil belum tentu didapatkan. Sementara Bapak Ibu semua dengan menggunakan model ini, dan ini menurut saya siapapun nih Bapak Ibu yang hadir di malam hari ini pahami dengan baik. Karena ya saya yakin lah kalau Bapak Ibu menjadi pebisnis, Bapak Ibu juga nggak akan cuma nantinya punya satu bisnis ya. Semakin kita bertambah jam terbang kita, sama termasuk ketika Bapak Ibu menjadi investor. Nah, Bapak Ibu juga mesti memahami konsep-konsep bisnis model gitu ya, opportunity-nya seperti apa, supaya apa? Supaya nggak kejebak gitu ya, tidak terjebak pada sebuah investasi yang ternyata tidak menguntungkan gitu ya, atau untungnya minim gitu ya, nah, dan lain sebagainya lah. Oke, nah yang menarik adalah kalau kita menjalin kemitraan dengan Bosman, itu modalnya minim dan modalnya hanya 750.000 Bapak Ibu semua. Nah, itu untuk satu kemitraan ya, namanya satu BRO, satu business right owner. Oke, satu hak bisnis. Dan kalau kita boleh mengambil ya terserah gitu ya. Kalau saran saya kalau mau mulai Bapak Ibu sebagai pebisnisnya, mulailah kalau memang punya modal dari tiga. Tinggal kalikan saja, 3 kali 750 ya, gambarannya seperti itu. Dan ini nanti berlaku kelipatan. Satu BRU itu potensinya kalau dijalankan dengan serius, kita ya sangat mungkin untuk mendapatkan keuntungan 30 gram emas per bulan dari satu BRU. Jadi kalau kita punya dua ya tinggal dikali saja. Kalau kita punya 10 BRU, sangat mungkin potensi penghasilan yang bisa kita peroleh adalah 300 gram per bulan, Bapak Ibu. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa puluhan juta dalam hitungan beberapa bulan sudah masuk ke rekening saya, ratusan juta gitu ya, alhamdulillah dengan modal yang begitu minim. Nah, tinggal pahami dengan baik Bapak Ibu konsep bisnisnya, pahami dengan baik produknya, ya. Kemudian kalau nanti mau bekerja sama, ada pihak ketiga dalam hal ini, Bapak Ibu tidak cuma berdua ya, misalnya calon investor dengan
yang akan menjalankan, tapi ada Sekolah Bisnis Indonesia yang akan kemudian memfasilitasi agar kerjasamanya bisa langgeng, agar kerjasamanya bisa saling menguntungkan. Ya, nah inilah konsep yang kemudian harus dipahami dengan baik ya, buat Bapak Ibu semua. Saya jelaskan. Jadi gambarannya begini. Sebentar, ini biar sebentar saya ini ada telepon masuk, saya harus kasih tahu saya sedang ngisi kelas online dulu ya. Mohon izin 1 menit. Ya, silakan Bapak dan Ibu sambil mempersiapkan daftar pertanyaan, bisa chat atau nanti ada khusus di resen juga bisa. Dan silakan yang belum masuk bergabung di grup, silakan juga bisa bergabung. Tadi saya sudah chat. Kalau ada yang baru pertama kali bergabung, belum chatnya belum dapat, nanti saya chat ulang kembali. Dan itu nomor telepon untuk apapun yang bisa ditanyakan bisa dikonfirmasi di situ. Silakan Coach, sudah. Iya, saya lanjutkan ya. Jadi gini, ini sebuah konsep yang kalau Bapak Ibu pahami dengan baik ya. Kenapa saya bilang penting memahami dengan baik? Siapapun nanti, bahkan sebetulnya Bosman sendiri. Ya, Bosman sendiri, kalau Bapak Ibu coba telusuri latar belakang beliau ya. Beliau ini kan bisnisnya banyak di oil and gas awalnya ya. Dan pasarnya lebih ke close market. Apa itu close market ya? Dan kenapa beliau juga muncul sering pakai istilah singa tua yang tersakiti gitu ya. Karena bayangkan beliau punya perusahaan karyawannya ada ratusan ya yang selama ini baik-baik saja. Kenapa? Menikmati by project kan. Close market project itu close market tentunya gitu ya. Berhadapan dengan pihak ya katakanlah misalnya contoh Pertamina lah misalnya ya. Nah, ini adalah pihak perusahaan yang kemudian bisa bekerja sama. Nah, tapi begitu ternyata tahun 2015-2016 kalau nggak salah ya, pada saat itu Menteri BUMN-nya singkatannya Rinso lah, Rini Suwandi, Rinso, Rini ya Bu Rini gitu ya, itu ambil kebijakan untuk ada sinergi BUMN yang akhirnya ya jadi semacam kartel ya, ya mereka-mereka yang selama ini pihak ketiga yang dapat order close market tiba-tiba harus tutup gitu ya, nggak dapat order kan begitu ya, harus PHK sekian banyak orang dan sebagainya. Itulah kemudian memunculkan kenapa Bosman akhirnya tampil mengkritisi karena ya iya memang perusahaannya terganggu juga gitu ya dengan kebijakan yang ada. Nah, poinnya sebetulnya yang ingin saya sampaikan adalah close market itu memang melenakan Bapak Ibu ya. Banyak orang akhirnya di situ kan bermain kong kali kong dan lain sebagainya, by project ya, orang bisa dapat proyek 100 miliar, dapat untung bersih 10% aja, berarti kan 10 miliar misalnya ya. 10 miliar ya tidurlah setahun. Nggak ngapa-ngapain dapat duit gitu ya. Karena menurut saya itu easy money gitu ya. Uang makanya banyak yang senang di situ itu ya karena mudah. Tapi dengan sebuah perkembangan yang ada, KPK semakin galak gitu ya. Kemudian juga ya hal-hal yang barusan juga saya jelaskan. Close market itu juga semakin sulit sehingga banyak orang yang tadinya bermain di pasar yang tertutup mulai mau bermain di pasar yang terbuka. Karena lucu nih, menarik ketika Pak Mardigu pun awalnya ya 5 tahun yang lalu, beliau ya jam terbang di open marketnya menurut saya belum sangat kuat gitu ya. Ketika saya coba tanya terkait dengan bisnis model menggunakan network marketing, beliau sampaikan ini sunrise industry gitu ya. Wah ini mah sunrise, sunset. Sunset tuh matahari terbenam gitu ya, yang ya udah akan hancur. Itu 5 tahun yang lalu. Padahal based on my experience, berdasarkan pengalaman saya justru sebaliknya. Saya bilang ini adalah sebuah industri yang justru akan banyak membantu kalau itu dikelolanya oleh negara. Wah, yang banyak negara ya, maksudnya negara highly memberikan rekomendasi, kemudian juga memberikan nggak apa-apa ada regulasi, tetapi kemudian juga merekomendasikan perkembangan di bisnis networking ini, itu bisa luar biasa Bapak Ibu semua. Dan karena apa ya tadi, bagi para pelaku usaha, mereka tidak perlu khawatir dengan fixed cost yang begitu tinggi.
Oke, karena mereka akan bayar hasil kalau terjadi penjualan. Kalau nggak bayar. Kan begitu. Di situ keuntungan dari pebisnis. Tapi bagaimana dengan pelakunya? Lah, pelakunya karena modalnya minim, ditambah lagi kita tidak terlibat pada hal yang sangat kompleks gitu ya, mulai dari perizinannya, produknya, mendevelop produk itu juga nggak mudah, Bapak Ibu ya, sampai akhirnya bisa membuat sebuah produk yang disukai pelanggan misalnya, itu bukan hal yang mudah. Mempertahankan kualitasnya, dan masih banyak lagi kompleksitas di dunia bisnis. Maka kesimpulannya, Bapak Ibu semua, ya, saya melihat gitu ya, waktu itu ini adalah bukan sunset, malah terbalik. Ini sunrise, ya. Ini sesuatu yang harus dipahami oleh banyak pihak, dan waktu itu saya bilang, satu saat nih, bosman pasti berubah pikiran. 2000, ya itu setahun lebih yang lalu gitu ya, ketika beliau memutuskan, oke, ternyata melirik industri network marketing. Apa yang kemudian saya simpulkan? Ya, nggak mungkin lah seorang bosman nggak paham digital marketing. Dan kalau digital marketing itu berjalan dengan baik, ya udah pakai digital marketing aja. Tetapi saya yakin digital marketing apakah good misalnya ya, kemudian digital marketingnya kita tergantung kan, kalau kita memperbanyak karyawan yang kemudian aktif di digital ya tetap aja ada fixed cost-nya. Kalau kita mau promotion pakai ads yang berbayar, tetap ada resikonya. Ya. Jadi potensi untuk eksponensialnya pertumbuhannya juga tidak mudah. Maka pasti akan dilirik industri yang namanya network marketing, dan itu terjadi gitu ya. Jadi ketika tahun lalu lebih ya beliau memutuskan punya produk micro gold, bagaimana caranya? Ya beliau memutuskan bisnis modelnya menggunakan network marketing ini. Oke, dan yang dipilih adalah binary. Binary itu seperti ini Bapak Ibu. Bisnis itu kan kita membutuhkan, saya lanjutkan ya. Ini pemahamannya biar utuh, saya step by step, agak seolah-olah complicated gitu ya, padahal sebetulnya sederhana kok. Tetapi saya harus masukkan semua unsur dulu biar Bapak Ibu paham. Ya, dengan pemahaman itu, maka ketika Bapak Ibu memutuskan, udah pasti gaspol gitu ya. Kenapa? Karena disertai dengan pemahaman yang baik. Jadi, kalau kita, Bapak Ibu, katakanlah ya, Bapak Ibu lah, mau mulai bisnis. Begitu punya produk, pasti kan mikir. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Kalau saya pakai cara marketing, berpromosi, berbiaya, hasilnya belum tentu. Maka sangat wajar ketika berpikir juga, ah ya sudah, saya kembangkan saja sistem reseller misal. Ini kan lazim biasa gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya, emang gampang Bapak Ibu merekrut reseller? Not that easy. Memang mudah, kemudian harus membina mereka, inilah orang-orang yang kemudian tidak terikat secara, kalau di perusahaan kan ada gaji gitu ya. Ada, kalau nggak ngerjain, ya bisa ditegur dan bisa dikeluarkan dalam titik ekstrim kalau nggak dikerjakan gitu ya. Tetapi yang namanya reseller, mereka seringkali akhirnya ya nothing tulus gitu. Ya, karena juga bukan karyawan, as a partner saja. Maka pertama, menghadirkan reseller itu tidak mudah, membinanya juga tidak mudah, mempertahankannya juga tidak mudah. Oke. Dan kalau itu harus direkrut sendiri, Bapak Ibu silahkan coba deh gitu ya. Contoh misalnya, ah saya mau punya produk penjualan tiap bulan adalah 1.000 pieces. Nah, di situ kan pilihan-pilihannya. Yang tadi tuh, mulai dari Bapak Ibu melakukan promosi, atau Bapak Ibu jual sendiri ke 1.000 orang. Ya nggak gampang gitu ya. Atau Bapak Ibu cari 10 orang yang masing-masing bisa bantu Bapak Ibu mencari 10 orang, 100 orang lainnya misalnya. Jadi ada agen, paham kan ya, ada konsep direct selling-nya, ada keagenan, ada reseller, ada agen. Agen yang nanti mencari mencari reseller. Nah, di situ pun nggak mudah biasanya. Kenapa nggak mudah? Karena orang dipaksa untuk jadi tukang jualan kan, jualan-jualan, ada bosannya jualan. Ya kan? Mereka yang senang jualan aja, lama-lama kalau jualan produk yang sama tuh bosan juga, pengen nyobain yang lain kan gitu. Akhirnya ya ditinggalkan. Nah, kesulitan-kesulitan inilah yang sesungguhnya melalui konsep network marketing, mobil khusus konsepnya adalah binary, ini bisa tertangani Bapak Ibu. Ya, karena contoh misalnya, if kita cari reseller sendiri dalam jumlah ratusan atau ribuan, nggak gampang Bapak Ibu. Tapi dengan binary, ya, nih saya mau perlihatkan. Ada sebuah survei yang
membuktikan bahwa setiap orang sesungguhnya kalau kalau hanya sekedar membangun 2 orang tim, itu mudah Bapak Ibu, ya. Jadi contoh misalnya, ini adalah Bapak Ibu semua, ketika Bapak Ibu katakanlah mau mengembangkan ini konsep binary ya. Jadi kan kalau binary itu dari satu orang Bapak Ibu, oke, pastilah punya teman, punya saudara, punya kerabat gitu, nggak banyak, 2, oke. Nah, berikutnya, 2 orang ini dididik untuk bisa melakukan hal yang sama, maka terjadilah pertumbuhan yang awalnya mungkin bayangkan Bapak Ibu, kalau ini terjadi misalnya di minggu pertama ya, ini di minggu pertama, ini di minggu kedua, coba perhatikan baik-baik, 4 orang baru ini yang bisa jadi memang tidak dikenal oleh Bapak Ibu, karena yang mengenal mereka adalah ya 2 orang ini, gitu ya. Tapi lihat, awalnya memang akan berat. Inilah yang saya selalu bilang dan bisnis di mana-mana juga sama, nggak langsung serta-merta mudah. Bisnis itu harus ada yang namanya momentum. Momentum itu ibarat kita dorong mobil mogok di jalan nanjak. Bayangkan, mobil mogok di jalan nanjak kita dorong, berat kan? Tapi pada saat Bapak Ibu dorongnya sudah sampai di puncak, maka kendaraan itu akan meluncur deras sampai ke bawah dengan effort kita yang begitu minim. Itulah momentum. Nah, ini sama tim kita, pertumbuhan tim kita mungkin awalnya masih berat Bapak Ibu, 8 orang tambahan baru gitu ya, 16, 32, 64 orang. Tetapi lihat pertumbuhannya ya. Ini 64, kemudian 128, 256. Wah, inilah 512. Nah, Bapak Ibu, dalam waktu yang relatif singkat dengan kerjasama tim yang luar biasa. Ini sudah akan terbentuk ya minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima, minggu keenam, minggu ketujuh, minggu kedelapan, minggu sembilan, minggu 10. Sebuah pertumbuhan tim yang eksponensial. Di mana dari sini kalau masing-masing menjual ya satu produk saja, berarti kan ini ada ribuan. Apalagi kalau dijumlah semua ke atas ya. Saya coba pakai angka yang di bawahnya aja sebetulnya. Sebetulnya ini kan jumlah tim kita total dari sini ditambah semua. Oke, tapi saya bulatkan di sini. Bayangkan, kita bisa punya membangun tim 1.000 hanya dari 2 orang, ya kan? Karena 2 orang ini kenapa melakukan? Ya karena dibangun sistemnya yang membuat mereka juga mau melakukan, gitu ya. Ini yang menarik Bapak Ibu semua, di mana everybody happy. Kalau dibangun sebuah sistem yang baik, semua pihak akan diuntungkan. Baik perusahaan atau kita yang ikut berkontribusi dalam membangun jejaringan pemasaran ini. Dan bagi saya pribadi, nih Bapak Ibu semua, memahami konsep ini penting. Di mana ketika Bapak Ibu membangun jejaring, your network, ya, it's your network. Jadi bukan bicara tentang, oh ini aset orang lain, ini aset bosman. Enggak juga. Aset Bapak, ketika Bapak Ibu membangun jaringan, jaringan itu adalah aset Bapak Ibu semua. Oke, jadi coach, menarik dong ya kalau itu tim saya dong berarti. Yes, kan sama. Kalau kita bisnis sendiri juga sama Bapak Ibu. Pasti kita membangun tim. Dan pilihan-pilihannya satu saat begitu banyak orang awalnya nanti begitu kepentok gitu ya kembalinya bahwa akan melihat bahwa ini adalah sebuah solusi. Hanya seringkali itu tadi ya orang karena nggak pernah bermainnya jauh gitu ya, nggak membuka diri terhadap sebuah sebuah konsep yang begitu luar biasa. This is the binary system yang memungkinkan sebuah pertumbuhan bisnis yang eksponensial. Siapa yang nggak tertarik, Bapak Ibu? Oke, dan inilah yang tadi saya sampaikan. Saya dalam waktu beberapa bulan saja. Dan ini sudah saya buktikan Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau bicaranya ini bulan gitu ya, wah ini udah lewat gitu ya. Tapi menurut saya ini bisa terjadi dalam waktu minggu. Ini asumsi moderate ya. Moderate if kita sungguh-sungguh. Awalnya pasti akan berat, tapi begitu mulai titik eksponensial, Bapak Ibu semua udah nggak terbendung. Tidak terbendung untuk terjadi pertumbuhan yang sangat luar biasa. Nah, disinilah Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua gitu ya. Oke, saya akan buatkan sebuah ilustrasi ini agar paham. Kita masuk ke marketing plan supaya nanti Bapak Ibu bisa tahu, oh, satu BRO kok bisa 30 gram emas gitu ya. Jadi gini, if ini adalah Bapak Ibu, binary itu begini Bapak Ibu, dan hati-hati melihat gambar ini. Kalau Bapak Ibu kemudian nggak memahami tadi sejak awal gitu ya, akan melihat sesuatu yang bisa jadi, ah males saya gitu ya. Padahal sesungguhnya bagi kita, sebagian besar dari kita, mungkin ini adalah TINA. Apa itu TINA? Ini satu istilah yang saya kenal dari Pak Mardigu ya. TINA itu singkatan dari There is no alternative. Kenapa?
Buat sebagian besar orang, sebagian dari kita nggak punya modal. Kalaupun kita mau cari investor yang tadi, kita mau bikin bisnis apa? Kuliner. Ya kan? Bapak Ibu, bikin bisnis kuliner itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Wah, saya pengalaman di bisnis kuliner gitu ya. Kalau misalnya kuliner bakso saja, hal yang sederhana. Bakso, kita harus cari tempat yang rame, ya kan? Sewanya aja udah mahal. Mungkin 25 juta. Lebih besar dan lebih ramai lagi, 50 juta. Bisa jadi 100 juta. Baru modal, baru sewa tempat setahun. 100 juta. Harus sewa minimal 2 tahun, 200 juta. Baru buat sewa. Belum peralatan, Bapak Ibu semua, mebeler kalau kita mau bikin ya kursinya apa segala macam gitu ya. Belum modal kerja, gaji karyawan, nggak langsung di bulan pertama untung. Jadi belum biaya promosi dan lain sebagainya. Modal bisnis saya bakso saja bisa 300 juta, bisa 400 juta, bisa 500 juta. Bayangkan. Untuk apakah pasti untuk? Enggak. Ya, apakah ada garansi? Enggak ada garansi. Siapa yang mau menjamin bahwa bisnisnya kalau terjadi apa-apa nggak ada jaminan. Dan yang menarik Bapak Ibu, saya mau mengenalkan ya, ketika kita berbosmed, bisnis yang akan kita tekuni itu Bismillah insya Allah bergaransi, gitu ya. Apa garansinya? Ya karena ada emas, Bapak Ibu. Di mana ketika kita membeli BRU, itu kita punya dua pilihan. Mau ambil produknya, yaitu cincin yang ada lapisan emasnya, which is itu juga digaransi. Kalau misalnya Bapak Ibu dalam setahun, ya kalau terjadi apa-apa, bisa satu kali replating, baru lagi tuh, ya kan? Atau Bapak Ibu mau ambil tabungan emasnya, boleh. Jadi nanti nggak diambil produknya, tapi langsung disimpan di tabungan emas Dinaran namanya. Itu salah satu perusahaan Bosman juga. Jadi disimpan di situ. Nah, itulah yang menjadi garansi. Kalau Bapak Ibu mau jadi investor, ada garansi emasnya. Dan kita tahu kalau emas itu kita simpan, ya nilainya terus menaik. Ini ada baru saja nih, baru fresh from the oven. Beberapa hari lalu saya tarik saya tarik simpanan kakak saya gitu ya, nyimpen di Dinaran 6 bulan. Waktu itu emas masih 1 jutaan ketika beliau beliau gabung ya. Apa yang terjadi? Begitu 6 bulan kemarin saya coba bantu cairkan, itu sudah jadi 6 juta, hampir 6.400.000, hampir 6.400.000 dari 5 juta. Itu membuktikan memang harga emas terus naik, Bapak Ibu. Itulah yang kita sebut sebagai garansi di bisnis ini. Jadi kalau Bapak Ibu menjadi investor, salah satu yang kemudian membuat Bapak Ibu akan tenang adalah ada garansi emasnya. Oke. Dan kalau di sini untuk investor, iya, kalau di sini adalah A, Bapak Ibu mau jadi investor, ada B dan C yang bisa menjadi mitra investor yang akan menjalankan bisnis investor. Sebetulnya menjalankan bisnisnya dia sendiri. Itu kenapa 100% hasilnya kalau buat C ya buat C. 100% hasilnya buat B. Oke. Nah, coach A dapat apa? Ya ketika B dan C kemudian bergerak, A otomatis dapat benefit. Ketika B dan C berkembang membangun jejaring, ya terjadilah penjualan karena dampak dari membangun jaringan adalah ujungnya terjadi penjualan karena ada orang yang pertama suka jualan, jadi senang jualan. Yang kedua, akhirnya aja deh ya. Memberikan referensi itu kan sama dengan kayak kita makan bakso enak, wih ternyata baksonya enak. Ini fitrahnya manusia nih, pengen berbagi informasi ke teman, ke saudara. Tapi ketika nanti teman kita, saudara kita makan tuh di tempat bakso yang kita referensikan, apakah kita dapat sesuatu? Jangankan dapat untung finansial, ya kan? Ucapan terima kasih saja tidak, kan begitu. Karena nggak ada sistemnya. Tapi di sini, ketika orang mereferensikan, dia dapat satu BO 30.000, gitu ya. Nah, satu lagi, ketika pengembangan tim, ini kan mengembangkan tim. Oke. Nah, berarti ada tim tim yang di kiri dan kemudian ada tim kanan. Ya sudah, Bapak Ibu tinggal hitung nih. Ya, selain tadi ada direct referral yang besarannya dari 30.000 per satu BRU, ketika terjadi terbangun tim, ini disebut satu pasangan, maka A dapat 30.000. Jadi kalau B kemudian bekerja, C dan C juga bekerja, iya A untung Bapak Ibu. Sementara C untungnya dari mana? Ya ketika dia bekerja seluruh keuntungannya dan dia tidak perlu keluar modal, itu dahsyatnya.
Ya, inilah dahsyatnya konsep bisnis ini yang memungkinkan kita bisa Bapak Ibu semua banyak pihak bisa terlibat dan take benefit dari sini. Sementara untuk sebuah akad selesai itu karena orang beli BRO dia dapat produk. Produknya adalah ya cincin barang Bapak tadi sudah saya perlihatkan ya. Jadi selesai tuh. Tapi ketika kita ikut mengembangkan jaringan dan kembali ke prinsip dasar yang di awal saya sampaikan, your network is your network, Bapak Ibu semua. Maka ketika ini terbangun dengan baik, kan sebetulnya kalau bicara produk bisa apapun. Bahkan bahkan nih nanti bisa melalui Sekolah Bisnis Indonesia kita usulkan, tapi kan kita buktikan dulu kita bisa bangun jaringan yang besar. Bapak Ibu bisa punya produk yang bagus ya tinggal diusulkan, dipasarkan di sini. Enak apa enak banget. Kalau jaringannya sudah besar gitu ya, makanya penting kita terlibat. Dan ketika Bapak Ibu ini jaringannya sudah besar, Bapak Ibu sebagai pebisnis punya produk yang bagus, ya tinggal kita ngobrol sama bosman. Bisa nggak produk saya dipasarkan di jaringan ini? Kalau bisa, isn't it great gitu loh Bapak Ibu semua. Bukankah itu cara cerdas untuk memulai bisnis dengan resiko yang begitu minim? Sama juga ketika Bapak Ibu berinvestasi. Ya kan? Ketika Bapak Ibu berinvestasi di sini, satu ada emas yang kemudian menjadi garansinya. Dan di sini, kalau B dan C, saya harus tegas-tegas saja karena saya pihak yang menjembatani antara mitra yang kemudian nggak punya modal kerjasama dengan investor. Saya ingin investor juga diuntungkan, kan begitu. Saya juga nggak mau mitra nantinya juga harus untung. Kenapa harus untung? Ya mereka yang kerja. Berarti 100% aja hasil yang di sini ya buat dia. Hasil yang di sini buat dia. Dapatnya dari perkembangan dua tim ini dapat wajar. Dia yang ngemodalin gitu ya. Dia yang ngemodalin. Jadi do nothing bisa achieve everything. Kalau mitra kerjanya kemudian juga menjalankan perannya dengan baik. Oke. Dan dari mana hasil 30 gram emas? Karena tadi di marketing plan, Bapak Ibu, satu ya, ini sederhana banget kok ya. Sederhana banget. Kalau Bapak Ibu mereferensikan itu dapat 30.000. Oke. Tapi yang besar bukan dari situ. Yang dapat 30 gram bukan dari situ, tapi dari perkembangan tim. Di mana setiap pasangan terjadi B dan C ini satu pasangan berarti ya. Jadi kalau ada seperti ini berarti ada dua pasang. A dapatnya berapa ketika terjadi seperti ini? Ya A dapatnya ya lumayan. Dua pasang itu dua kali 30.000. Per pasang itu 30.000. Ada dibatasi Bapak Ibu karena ini sebetulnya infinity, unlimited kedalamannya. Setiap pasangan itu tidak dibatasi. Jadi sangat mungkin ketika kita mengembangkan jejaring nanti bukan cuma di seluruh Indonesia, ke depannya di seluruh negara, itu sangat mungkin kita punya jaringan nanti di Malaysia, di Singapura, di Pakistan, ya di mana di China, di Tiongkok, di Amerika dan lain sebagainya. Ketika bisnis ini akan menjadi global business dan arahnya ke sana, ya arahnya ke sana Bapak Ibu semua. So jadi sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, ketika terjadi 30 transaksi, 30 pasangan per hari, itulah limit maksimal hari itu. Kalau lebih dari itu, ada situasi namanya flush out, ya, tidak dihitung. Jadi kalau 30 pasangan, kan harusnya dihitungnya 30 kali 30.000, 900.000. Nah, kabar baiknya, kita tuh nggak dibayar 900.000, ya, tapi dibayar dengan 1 gram emas. Di mana 1 gram emas ini kita tahu nilainya 1,3 saat ini lebih ya 1,3 gram. Jadi inilah yang kemudian kalau tim kita sudah berkembang 1.500 kiri 500 kanan dan 10-20%-nya aktif, sangat mungkin kemudian terjadi pertumbuhan penjualan yang tadi 30 gram 30 BRO kiri 30 BRO kanan tiap hari ya di mana per harinya berarti 1 gram 1 gram 1 gram kalau 30 hari terjadi 30 gram dan satu lagi. Dan kalau kita punya 2 BRO ya ada 2 kali, ya 2 kalinya. Ya, dihitung aja dari masing-masing berkembangnya seperti apa. Kalau kita punya 4 BRO ya kali 4 potensinya. Kalau punya 10, iya kali 10. Berarti kalau 10 aja 10 kali 30 gram, 300 gram. Oke. Nah, inilah yang saya ingin mengajak Bapak Ibu karena toh siapapun yang berbisnis satu saat pasti punya kan iya ya. Network marketing ini adalah bisnis yang luar biasa. Inilah hanyanya. Kadang-kadang orang nggak tahu caranya. Begitu tahu caranya,
Dahsyat Bapak Ibu, itu yang saya rasakan ya. Nah, jadi ketika ada pertanyaan tadi, ini ada modalnya apa tidak gitu ya? Ada modalnya apa enggak? Oke. Nah, disinilah tadi saya sudah sampaikan kenapa ini adalah forum bagi investor dan juga mereka yang katakanlah, coach saya tertarik, pengenlah punya penghasilan 30 gram emas gitu ya. Apalagi coach tadi bilang gitu ya, kalau 30 gram emas berarti, lihat ya, kalau lihat di sini secara utuh, 12 minggu Bapak Ibu tekuni. Jalankan step by step, every day. Maka it's really possible, karena saya sudah buktikan itu gitu ya. Di minggu ke-12 tim kita tuh udah dahsyat Bapak Ibu. Besarnya. Awal-awal memang agak berat Bapak Ibu, tapi begitu bergulir, ya inilah yang disebut momentum. Udah nggak terbendung. Itu ya flash out udah bisa flash out tiap hari. Nggak terbendung lagi Bapak Ibu. Saya kalau sakit di tahun lalu gitu ya, 1 bulan saya sakit, tetap uang mengalir masuk rekening. Inilah dahsyatnya. Jadi malam hari ini gitu ya, kenapa saya mau ajak? Kalau yang punya modal sendiri, silahkan pakai modal sendiri. Kalau punya, karena modalnya minim gitu ya, dan potensi hasilnya besar. Kemudian produknya sendiri Bapak Ibu tadi, karena ini adalah emas, ya, coach bisa di buyback nggak? Perusahaan hanya membuyback emasnya saja. Tapi kan dipakai aja Bapak Ibu. Kalau ibu-ibu kan dipakai setahun, 10 bulan dipakai, 11 bulan dipakai, habis itu replating, baru lagi jual ya, udah menikmati itu luar biasa kan gitu. Kalau mau di kemudian dijual emasnya saja ya hitungannya tadi satu cincin itu 0,15, kalau dua cincin berarti 0,3 gram ya. Jadi hasilnya dari satu BRU itu potensinya 30 gram. Bisnis apa Bapak Ibu? Modal 750.000 kita bisa untung 30 gram emas ya kan? Oke, kemudian garansi, ya tadi bergaransi, kemudian inilah reward menarik yang tadi saya sampaikan gitu ya. Di bulan November nanti kalau Bapak Ibu bisa membangun 200, ya which is sebetulnya kalau ini saya yakin 3 bulan lah maksimal harusnya ini bisa diraih gitu ya. 250 BRO kiri, 250 BRO kanan. Dan saya sudah buktikan dong, saya dapat 11 tiket, ya kan? Oke, nah jadi ketika ini terjadi Bapak Ibu, kenapa uangnya akan aman? Bismillah, insya Allah ya tadi ada tabungan emas, ya kan? If nanti para mitra nggak benar misalnya menjalankan ada tabungan emas. Tetapi kita juga pengen, ya kenapa harus ada MOU nanti? Kalau ada yang mau menjalankan bisnis ini tapi memang betul-betul nggak punya modal, ya sudah kerjasama saja. Nanti ada MOU, Memorandum of Understanding, surat perjanjian kerjasama, sebetulnya antara calon investor. Ini di sini banyak nih, ada banyak investor ini, ya kan? Nah, cuma nanti kita buka pendaftaran, ya. Yang mau jadi investor silahkan, yang mau jadi mitranya investor, tapi produknya buat investor, itu biar investor juga aman, ya. Jadi produk buat investor, emasnya buat investor. Tapi ada pihak ketiga, dalam hal ini Sekolah Bisnis Indonesia yang menjembatani. Kalau ada apa-apa, pokoknya ya kami menjembatani. Coach, Sekolah Bisnis Indonesia, iya, bicara keuntungan itu adalah ya saya yang juga ada berada di jaringan tersebut, bukan secara kelembagaan loh, ya. Tapi kan saya garansinya dengan kelembagaan juga gitu ya. Tetapi sesungguhnya Recording in manfaat progress. yang saya peroleh manfaat individu saja, ya. Saya sebagai orang yang juga punya BRO di situ yang membangun tim. Gambarannya seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu pilihannya bisa menjadi pebisnisnya, bisa jadi investor, atau Bapak Ibu bisa jadi mitra investor kalau nggak punya modal ya. Jadi gimana caranya? Isi saja. Ini Pak Ahmad akan memberikan formulir. Nah, nanti Bapak Ibu nggak usah malu-malu gitu ya kalau memang mau jadi apa mitra, coach, saya nggak punya modal ya nggak apa-apa. Ya, justru kalau nggak punya modal, mau sampai kapan nggak punya duit kan? Nggak punya modal kan berarti nggak punya duit gitu kan? Mau sampai kapan nggak punya duit? Ayo kita kerjakan ini. Minggu depan sudah mulai menghasilkan. Bertahap tapi sampai akhirnya, masya Allah gitu ya. Saya mau Bapak Ibu setiap orang nih yang hadir malam hari ini, yuk kita setting goals, Bapak Ibu semua.
Saya sangat ingin membimbing Bapak Ibu nih 40 orang dikurangi saya satu ya, ya termasuk saya lah kalau gitu ya. Kita sama-sama dalam waktu 1 tahun ke depan itu punya punya 12 BRU, minimal 10 BRU flash out dengan penghasilan 300 gram emas per bulan, ya kan? Makanya network-nya harus dijaga. Dan saya harus bilang hati-hati. Nanti kadang-kadang ketika di tengah jalan Bapak Ibu berpikir, gampang ya kayak Sekolah Bisnis Indonesia. Saya bikin aja kayak Sekolah Bisnis Indonesia. Aduh, ini yang saya harus sejak awal nanti. If Bapak Ibu mau kerjasama dengan Sekolah Bisnis Indonesia, nggak ada cerita Bapak Ibu bikin support system sendiri. Oke, itu komitmennya. Karena Sekolah Bisnis Indonesia support luar biasa, maka kalau Bapak Ibu satu saat gitu ya, dan itu memang sejak awal, mari kalau memang Bapak Ibu nggak siap dengan itu, ya jangan gitu ya. Nggak siap untuk terus berada dalam naungan Sekolah Bisnis Indonesia, supaya apa? Supaya aset Bapak Ibu terlindungi, terjaga, ya. Saya bukan dari manajemen Bosmed, ingat ya, saya adalah owner dari Sekolah Bahasa Indonesia. Jadi dua dua organisasi yang terpisah. Sehingga kalau terjadi apa-apa, ini nauzubillah min dzalik ya, terjadi apa-apa mismanagement, aset kita tetap utuh Bapak Ibu semua ya. Kita ya jaringan kita kan gitu. Mau ganti company extremely ya, ganti ganti company, bikin company sendiri, udah bisa gitu ya. Tetapi kan kita juga berharap kemitraan kita juga langgeng dengan Bosmed. Amin ya. Nah, jadi bagi investor, Bapak Ibu, nih saya mau berikan insight yang lain. Ini saya sedih gitu ya, begitu lihat gambar ini, ya lihat informasi ini, dengar berita ini, 10 juta Gen Z nganggur. Bayangkan Bapak Ibu, 10 juta Gen Z. Gimana kita mau 2045 generasi emas, sementara mereka menganggur, tidak produktif. Dan kenapa mereka menganggur? Ada dua Bapak Ibu, ya penyebabnya. Pertama, ketika mereka melamar kerja, peluang pekerjaan sekarang ya, itu sangat tidak mudah. Banyak perusahaan yang masih belum recover karena pengaruh COVID yang lalu, sehingga belum membuka lapangan pekerjaan seperti biasanya. Gen Z ini adalah di usia yang mereka harusnya melanjutkan jenjang ke lebih tinggi, ke perguruan tinggi, kuliah. Tapi ketika mereka mau kuliah, mereka nggak punya duit orang tuanya. Akibatnya apa? Kerja nggak bisa, kuliah enggak. Akhirnya nganggur Bapak Ibu. Nah, kenapa enggak? Jangan sampai terjadi seperti ini. Ini ada satu video saya mau perlihatkan Bapak Ibu di Ciamis ya. Ini viral antrian pelamar kerja di warung seblak di kawasan Ciamis. Viral antrian pelamar kerja di warung sebelah kawasan Ciamis. Coba Bapak Ibu Viral ya, antri lihat gimana nggak miris gitu loh. Dan setelah saya telusuri ternyata gajinya tuh 1,7 Bapak Ibu. Untuk gaji 1,7 itu kan kerjanya pasti di kuliner saya tahu lah, 8 jam tuh udah hebat banget. Kuliner biasanya lebih dari 8 jam gitu ya. Gaji 1,7. Dan dari ratusan orang paling yang diterima berapa? Sementara mereka semua berhak untuk sukses kok. Setiap orang itu punya potensi. Ini saya kasih bonus malam hari ini Bapak Ibu ya. Yang belum pernah berkunjung ke website www, Pak Arya tolong kasih alamat websitenya. www, kalau orang Sunda bilang www katanya ya, temubakat.com. Coba Bapak Ibu berkunjung ke situ, isi assessment. Supaya nanti kalau Bapak Ibu ketemu anak-anak Gen Z, coba cek. Mereka ini orang-orang yang kemudian punya potensi. Setiap orang tuh punya potensi kekuatan. Di sisi lain mereka memang punya kelemahan. Ya, itulah yang disebut kesempurnaan. Ada kekuatan dan kelemahan. Nggak ada yang semuanya sempurna gitu kan. Sempurna dalam konteks kekuatan semua. Nggak ada. Oke, dan mereka berhak Bapak Ibu untuk kemudian sukses, berhasil, makmur. Tapi kalau lapangan pekerjaannya tidak tersedia, akhirnya nganggur, apa yang terjadi bangsa ini ke depan? Coba dilatih. Ya, kalau ada yang seperti itu kasih tahu pengusahanya, itu nggak ngerti cara ngerekrut, nggak begitu cara ngerekrut yang efektif. Itu mau manfaatkan supaya viral, itu nggak sopan itu, ya. Mau viral kasihan anak orang. Kenapa kasihan anak orang? Itu kalau bikin lamaran pekerjaan, amplop coklat berapa? Pas foto berapa? Ya kan? Kemudian bikin tulisan tangan atau ngeprint, udah berapa? Satu ini pekerjaan tuh bisa 20 sampai 30 ribu. Belum transportnya. Oke,
yang keterima 10, yang ditolak ratusan. Innalillahi Bapak Ibu, gitu ya. Belum lagi mentalnya kena. Masa kerja di tempat itu aja nggak diterima. Ini kan bahaya. Gen Z ini kan mental apa ya? Rawan Bapak Ibu, rapuh gitu ya. Tapi kalau di sini, ayo saya bantu bimbing. Bapak Ibu ketemu Gen Z. Makanya saya juga mengajak Bapak Ibu yang punya uang berlebih. Saran saya kalau daripada investasi di bank misalnya Bapak Ibu simpan deposito 200 juta. Berapa Bapak Ibu dapat nih dari 200 juta? Kalau Bapak Ibu jadi investor ya, 200 juta. Deposito itu paling 4-6%. Ya kan? Berarti setahun kalau Bapak Ibu simpan 200 juta, cuma berapa? 8 juta. 8 juta setahun loh Bapak Ibu, bukan sebulan. Tapi di sini anggap nih Bapak Ibu beli aja nih 300 BRO kali 750, ya kan? Kali 750. 100 BRO buat Bapak Ibu investor, 200 buat mitra yang akan menjalankan. Dari 100, nggak usah 10% deh, satu aja nih. Worst case-nya nih, satu aja. Satu aja misalnya yang kemudian flush out. Berarti Bapak Ibu bisa dapat income 30 gram emas, 30 gram emas. Dari investasi dihitung aja. Ya, kalau mau 300 BO kali 750.000. Jauh lebih besar dibandingkan deposito. Dan insya Allah ini bantu dimensinya Bapak Ibu. Poin keempat, membantu banyak orang. Ya, jadi buat investor juga tinggal milih kelipatan 3, ya kan? Terbaik saran saya 300 BRU, nggak ada persoalan gitu ya. Nanti kita cari ke SMA SMK, ya kita latih orang-orang ini untuk yang senang jualan suruh jualan, yang nggak senang jualan bisa ngereferensiin, bisa memainkan apa posting-posting pakai sosial media, ya kita ajarin. Ini yang mau kita bantu agar generasi Z ini mereka bertumbuh jadi pribadi yang tangguh, ya bisa punya penghasilan Bapak Ibu, bahkan jauh lebih besar. 3 bulan dididik di sini. Waduh, kalau punya penghasilan 30 gram, lewat itu yang namanya warung seblak gitu kan. So, sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, ya, mudah-mudahan ini bagian dari kita untuk menjadi manusia terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat manusia yang lainnya, buat banyak orang, ya. Jadi mudah-mudahan kalau Bapak Ibu niatnya sebagai investor, ingin bantu banyak orang, itu jadi amal jariah buat Bapak Ibu semua. Dan bagi para investor, dapat lagi nih bonus nih dari Sekolah Bisnis Indonesia, ya, bisa belajar di Sekolah Bisnis Indonesia. Belajar 12 bulan itu harusnya bayar 12 juta. Ini free of charge, ya. Dengan catatan Bapak Ibu adalah investor ya. Oke, itu yang ingin saya jelaskan dan ini ada satu hal yang penting. Saya juga ingin menyaring orang-orang yang serius gitu ya. No pain no gain, nggak apa-apa. If nggak punya modal nggak perlu ikut ini. Tapi Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu serius gitu ya, Sekolah Bisnis Indonesia bikin super intensif training and coaching. Terbatas hanya 10 orang. Ya, buat peserta manfaatnya apa? Insya Allah nanti di hari Sabtu tanggal 15 Mei, maaf 15 Juni, training 1 hari. Dan mereka-mereka yang database-nya nggak bagus, ya kita supply dengan database gitu. Jadi nggak ada alasan untuk nggak punya data. Oke? Dan insya Allah dibimbing sampai flush out gitu ya. Jadi kalau flush out kan tadi itu ya, setiap hari 1 gram. Flush out 1 gram ya. Bisa 30 hari flush out, ya 30 gram. Oke? Ah, Berapa investasinya? Wah, sangat-sangat terjangkau. Ya, hubungi Pak Arya dan ini hanya terbatas untuk 10 orang. Coach, kalau lebih enggak ya. Ini sudah angkatan kedua, Bapak Ibu. Jadi angkatan pertama, nah ini angkatan kedua dan kita batasi 10 orang. Enggak lebih dari 10 peserta. Jadi satu aja lebih enggak. Boleh coach ikut enggak ya untuk 10 orang. Jadi silahkan hubungi Pak Arya, hubungi yang mengundang. Ya, jadi ini sangat-sangat terjangkau dan murah dengan benefit yang Bapak Ibu peroleh gitu ya. Siapapun insya Allah sebetulnya bisa menjangkaunya. Nggak ikut ini karena nggak punya uang sama sekali, ya nggak apa-apa, tetap dibimbing. Hampir tiap hari saya membimbing. Besok juga ada coaching class juga ya. Jadi gambarannya seperti itu. Saya kembalikan ke Pak Arya. Jadi silakan, Bapak Ibu mau jadi apa malam hari ini? Mau jadi pebisnis boleh, mau jadi investor boleh. Coach mau jadi pebisnis tapi nggak punya modal, ya sudah jadi mitra investor yang menjalankan BRO investor. Nanti kita ketemukan ya, kita buat grup-grup khusus, ngobrol lah dulu nanti di situ gitu ya. Kalau memang cocok, sepakat, ya udah kerjasama, Bapak Ibu semua ya. Shake hands jarak jauh gitu ya. Karena kalau yang satu di Kalimantan, satu di Pulau Jawa kan masa harus terbang dulu, nggak perlu ya. Zoom dulu, oke sepakat untuk melakukan kerjasama, mau siap-siap sama-sama serius gitu ya. Ya udah, kolaborasi minggu depan mulai bisa menghasilkan insya Allah ya. Saya kembalikan ke Pak Arya, terima kasih. Bila Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Coach Hidayat. Terima kasih juga buat Bapak dan Ibu yang sudah hadir dan menyimak di malam hari ini. Jadi silahkan untuk diskusi lebih lanjut. Pertama bisa menghubungi yang mengundang. Kedua, saya sudah dibikinkan grup. Bapak dan Ibu silahkan masuk di situ. Ya, tapi yang pertanyaannya yang universal ya. Kalau yang sifatnya ini bisa langsung japri ke Coach Hidayat. Nanti di grup juga ada. Atau mungkin nanti saya ditulis di sini ya. Bisa japri. Saya sebutkan aja Pak Arya, tulis ya. Nomor Ya, saya Bapak Ibu boleh japri ya, konsultasi dulu. Jadi jangan jadi investor sebelum Bapak Ibu paham. Nah, ini penting nih. Ya, karena kalau nggak nanti konyol. Konyolnya apa? Investor kalau nggak ngerti marketing plan, ya belum apa-apa, tiba-tiba nanya nanti, gimana uang saya? Lah, gimana uang saya? Salah alamat gitu ya bertanyanya, kan begitu ya. Jadi mesti paham. Nggak, ini penting untuk paham gitu ya. Karena dari mana sumber uangnya, berapa hasilnya, berapa besarnya, Bapak Ibu harus paham betul gitu ya. Baru kemudian take action ya, take action. Dan oh iya 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 lupa nih Pak Arya. Sebentar sebentar. Ada program terbaru yang baru launching tadi malam. Ini saya lupa ini ya. Jadi ini promo terbaru dahsyat Bapak Ibu namanya Philly Got It ya. Apa itu Philly Got It? Nah, bentar-bentar ya. Jadi Philly Got It ini merupakan program bonus produk ya. Jadi yang menarik, Bapak Ibu kan beli satu BRU itu dapat 2 cincin. Oke. Tetapi ya, Bapak Ibu itu akan berhak nanti diundi ya. Bapak Ibu akan berhak dapat undian nih per hari ini nih ya, per hari ini ketika Bapak Ibu beli BRU, maka Bapak Ibu akan diundi untuk bisa mendapatkan hadiah. Jadi pasti hadiah. Ini jadi bukan bukan diundi cuma satu dua orang yang dapat, pasti dapat hadiah semuanya. Nah, tinggal seberapa beruntung tergantung ya, dan kabar baiknya saya baru dikasih tahu gitu ya. Karena 100 tuh langsung sold out seketika gitu ya. Jadi ini akan diperpanjang. Ada 1000 BRO nanti akan diundi tanggal 18 ya. Lumayan hadiahnya luar biasa Bapak Ibu semua gitu ya. Dan semua pasti dapat hadiah. Itu dahsyatnya, semua pasti dapat hadiah, cuma hadiahnya apa? Ya nanti. Jadi kalau Bapak Ibu beli BRO, saran saya kenapa penting nih segera segera paham supaya segera ambil keputusan, supaya dapat nanti jatah untuk kalau diundi nih, diundi untuk di tanggal 18 Juni ya kalau nggak salah ya Pak Arya ya. Itu Bapak Ibu berpeluang untuk mendapatkan hadiah terbaik tentunya. Tapi semua pasti dapat hadiah. Ya, gambarannya seperti itu. Jadi ini sebuah sebuah hadiah apa? Sebuah apa ya menurut saya program yang luar biasa di mana Bapak Ibu sudah beli produk, dapat bisnis, ya diundi pula kan. Nah, diundi pasti dapat produk, berarti kan pasti untung. Ya, dapat untung produknya itu. Yang beli BRO kemarin nggak dapat Bapak Ibu. Beruntunglah Bapak Ibu, tapi kalau masih saya nggak tahu ya 1000 nih bayangin kalau Bosman bikin Zoom tuh kan pesertanya 1000 gitu 800. Jadi 1000 tuh kalau ada yang beli 3 BRO, wah bisa 2 3 hari ke depan sold out bisa sangat mungkin. Jadi jangan tanya saya, coach masih ada nggak? Ya cepetan ya. Kalau nggak paham bertanyalah ya. Japri boleh, tapi kalau malam ini kayaknya saya perlu istirahat ya. Jadi kalau malam ini nggak langsung saya jawab, saya mohon izin besok pagi lah ya. Insya Allah saya jawab. Jadi iya, biar agak cepat. Tapi kalau Bapak Ibu udah, "Oh, coach saya udah ngerti." Ya udah, tinggal transaksi saja kalau ngerti ya, kalau nggak jangan. Jangan nggak paham Bapak Ibu main action aja gitu ya. No, pahami dengan baik. Nanyanya ke Pak Arya boleh. Jadi malam hari ini saya izin mau istirahat dulu, besok gaspol lagi ya. Besok kita gaspol, kalau bertanya paling saya basi jawab berarti kan besok ya, besok pagi saya sudah bisa mulai jawab pertanyaan Bapak Ibu semua. Seperti itu. Jadi program Philly Got It itu baru semalam diumumkan, manfaatkan. Jadi sekarang beli BRO dan dapat peluang kemungkinan dapat hadiah. Wah, keren ya. Siapa tahu Bapak Ibu yang dapat motor. Kok coach kok nggak doain mobil? Mobilnya buat saya. Amin gitu ya. Diaminin nggak? Kalau diaminin saya yang dapat. Saya yang dapat. Oke, saya kembalikan ke Pak Arya. Mangga Pak Arya. ya, terima kasih Coach pengumumannya. Jadi Bapak dan Ibu justru yang khusus yang hari ini nih, bukan yang kemarin sudah beli ya. Yang sudah 3 bro beli kemarin kan nggak dapat. Khusus yang hari ini karena pengumuman itu juga baru tadi malam. Jadi khusus yang transaksi hari ini itu
dapat tadi yang Coach Ida sampaikan. Jangan sampai, oh Pak, saya sudah beli 3 bro kemarin. Enggak, jadi khusus yang belinya hari ini, transaksinya hari ini ya. Jadi hati-hati, jangan salah paham gitu kan, jangan ambil kesimpulan yang kurang ini. Jadi bisa japri ke beliau tuh, ada nomor beliau, nanti juga di nomor saya bisa japri ke situ. Oh iya, 08122, nah itu saya sebutin ya, catat boleh, ada sudah dicatat di situ. 08122408069. Sebentar lagi saya akan menjadi orang yang sangat terkenal di kota Bandung gitu ya. Karena banyak orang yang kita bikin konten viral, baru 1 kali posting 40.000 yang nge-views di TikTok gitu ya. Sebentar lagi kita bikin video seantero jagat Indonesia mungkin ya, mulai puluhan ribu nih, nanti ratusan ribu dan jutaan orang mulai mengomentari gitu ya. Wah, kenapa? Karena saya mau maju jadi wali kota Bandung. Ya, jadi nggak ada kandidat lain yang akan bilang gitu ya, Bismillah insya Allah saya hadirkan 1.000 triliun untuk kota Bandung. Saya akan hadirkan Cristiano Ronaldo, Bismillah insya Allah gitu kan. Coach bayarnya gimana? Wong saya mau hadirkan 1.000 triliun. Bayar Ronaldo itu dibayar 3,3 triliun setahun. Lah kita lebihin aja lah 5 triliun gitu ya. 5 triliun. Uangnya dari mana? Nah, itu yang nanti hari Kamis malam saya jelasin detail gitu ya. Dari mana uang 1.000 triliun itu ya. Jadi bukan dari langit ujuk-ujuk gitu ya. Nggak juga pakai magic, nggak pakai klinik gitu ya. Bismillah, pakai ilmu bisnis, mengelola dengan entrepreneurship, Bapak Ibu, nggak ada yang nggak mungkin. Apalagi kalau punya kewenangan, Bismillah insya Allah itu luar biasa ya. Jadi beruntung tuh yang warga Bandung. Kalau saya wali kotanya, saya mau buatkan nanti buat warga Bandung itu dapat ya, dibuatkan nanti NFT namanya, non fungible token ya. Non fungible token yang proyeksi saya nilainya nanti bisa mencapai nanti 1 miliar. Lumayan. Jadi kalau setiap warga Bandung yang punya KTP, wah Bismillah insya Allah. Pasti, ya bukan pasti, kita akan berikan non-fungible token, aset digital yang nilainya bisa sampai 1 miliar. Oke, bisa lebih nggak? Sangat mungkin lebih, Bapak Ibu semua ya, sangat mungkin lebih. Yang kedua adalah yang nggak mampu. Bismillah insya Allah kalau saya wali kotanya gitu ya. Nah, itu akan dibuatkan masyarakat tidak mampu asal punya KTP Bandung, dibikinin rumah. Rumahnya pasti bagus Bapak Ibu ya. Bayangkan, dikasih rumah, dikasih intangible asset, dikasih nanti lapangan pekerjaan, dikasih bisnis. Aduh ya, kalau nggak makmur memang ya berarti saya nggak dipilih, salah. Salah aja sendiri. Oke, itu aja ya. Jadi Kamis malam tuh saya ngundang TikTok Live untuk saya memberikan gambaran detail gimana caranya ya, kok bisa saya Bismillah insya Allah ya bangun stadion termegah termahal di dunia, hadirkan di kota Bandung, kemudian hadirkan Cristiano Ronaldo kan begitu ya, dan lain sebagainya. Oke, itu saja Pak Arya. Jadi ini udah mulai banyak yang masuk gitu ya. Dan bagi saya sebetulnya nggak penting jabatannya. If saya pegang kewenangan 5 tahun, saya jalankan itu, Bandung akan luar biasa. Dengan atau tanpa menjadi wali kota. Tetapi tentu dengan saya jadi wali kota, jauh lebih mudah, insya Allah. Itu Pak Arya. Ya, siap. Terima kasih, Coach Hidayat. Ya, terima kasih nih sekali lagi buat Bapak dan Ibu. Silahkan hubungi ke yang mengundang atau nanti bisa japri. Tapi mohon izin malam ini Coach Hidayat bisa langsung menjawab. Bisa langsung dihubungi saya nanti di nomor tersebut dan silahkan masuk grup. Jadi ada pertanyaan atau hal-hal yang belum bisa dipahami bisa dihubungi nomor tersebut. Dan besok jam 9 kita ada coaching class. Jadi silakan bisa ikut juga untuk bisa penjelasan lebih lebih jelas lagi. Baik, saya pamit. Ucapkan mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.